this is Food Life Podcast Experience bareng sama saya Neni Aprilia. Seperti biasa, program ini akan membagikan cerita-cerita seru di dunia kuliner langsung daripada ekspertis dan juga pelaku bisnisnya. Dan untuk kamu yang baru bergabung, Food Life Podcast Experience ini adalah satu streaming platform di mana kamu bisa belajar dan juga menyaksikan apa sih yang harus kamu ketahui dari dunia kuliner ataupun food and beverage service. Obrolan hari ini bakal seru banget karena bintang tamu ekspertis kuliner yang diundang hari ini itu masih muda, terus prestasinya di mana-mana. Omsetnya, coba langsung ngomongin omset. Tapi denger-denger sih katanya omsetnya gede banget. Nah, ini langsung saya kenalin teman saya, Ghazan Aska Ghaffara. Yeay. Halo. Apa kabar, Ghazan? Alhamdulillah baik. Masih tetap muda ya? Alhamdulillah. Ini kapan dong aku lebih muda dari kamu? Susah mbak, gak bisa nyusul soalnya. Oh iya bener. Ghazan, gimana nih? Tetap dong ya, omset masih tetap tinggi. Coy langsung, kenapa ya harus ngomongin omset mulu kalau misalnya bisnis? Iya, kalau ngomongin omset pastinya ya mungkin bukan cuma dunia kuliner kena. Intinya sih kita juga sama-sama terimbas juga gitu ya. Cuman kita selalu berpikir bahwa di dalam lorong yang sempit ini tuh ada cahaya di ujung sana gitu. Jadi omset turun sih gitu ya. Jadi kalau tanya gimana Zan omset ya assalamualaikum lah gitu kan. Oke, tapi sebelum ngomongin omset kenalin dulu dong. Ghazan asalnya dari mana dan mungkin ada yang belum tahu juga sebetulnya Ghazan ini punya bisnis apa sih atau punya brand apa di Kota Bandung ini? Ya, jadi nama saya Ghazan. Saya asli orang Bandung. Oke. Terus kalau kesibukan sekarang saya ngurusin ini yang ada di depan, ini ada produk saya. Terus sekarang juga kita punya grup perusahaan namanya Sebar. Oke. Nah, di mana Sebar itu sekarang kita punya 2 perusahaan, yaitu Zanana Chips dan Konspirasi Snack gitu. Oke, snack bisa konspirasi ya. Bisa. Oke, aku boleh lihat ya produknya. Silakan Mbak. Nah, jadi Mitra Kuliner ini adalah produk Ghazan. Mungkin kalau misalnya dari Mitra Kuliner sendiri ada yang pernah lihat di beberapa supermarket. Ini aku udah pernah nyobain dan aku pertama kali tahu produk ini tuh sekitar 4 tahun yang lalu, sempet hype. Temen gue kayaknya semua beli produk ini dan aku selalu nanya kayak itu apa sih? Itu pisang. Terus udah gitu aku yang pisang, aku gak suka pisang tapi begitu nyobain ini enak sih. Oke, karena Ghazannya udah di sini sebagai owner, kamu owner kan ya? Iya, saya owner terakhir sih ya owner. Oh, terakhir mudah-mudahan masih. Udah cek status belum? Oke, sebagai owner, ini apakah ownernya pribadi atau mungkin ada kerjasama juga join bareng sama rekan atau misalnya gimana sih? Boleh ceritain sedikit? Ya, jadi Zanana ini saya rintis dulu sendiri tahun 2013 akhir. Oke. Nah, kemudian setelah merintis di tahun kedua itu saya bergabung sama partner saya. Jadi sampai sekarang Zanana itu ownernya ada 2 orang. Oke. Saya dan partner. Berarti berikut dengan si Konspirasi Snack juga ya? Yes, betul. Oke, aku kalau misalnya boleh tahu kenapa sih awalnya kenapa harus snack dan kenapa harus pisang? Oke. Jadi sebenarnya si Zanana ini bukan bisnis pertama saya sih Mbak Nani. Oke. Jadi dulu tuh awalnya juga kelas 2 SMA itu saya udah mulai usaha, tapi kuliner. Nah, waktu itu kalau ditanya kenapa kuliner, karena untuk usia 16 tahun, kelas 2 SMA pada saat itu kuliner itu relatif paling gampang untuk dimulai gitu loh. Oke. Jadi kalau anak-anak muda bisnis ya kalau nggak fashion kuliner gitu kan. Oke. Nah, waktu itu nggak ada alasan mendasar kenapa kuliner. Nah, begitu bisnis yang pertama gagal, bisnis kedua gagal, yang ketiga ini Zanana. Bedanya Zanana dengan 2 bisnis sebelumnya, Zanana tuh dimulai dari pengalaman saya pribadi. Jadi saya tuh suka banget sama keripik pisang coklat khas Lampung. Oke. Jadi di Lampung tuh kan ada oleh-oleh khas kan, dan Ya, itu betul. memang enak banget. Nah, kalau tante saya namanya Triuli, kalau misalnya pulang dinas kerja dari Lampung, pasti pulangnya bawa oleh-oleh keripik khas Lampung itu. Nah, saya, kakak saya, mama saya, teman-teman saya suka. Nah, waktu itu saya lagi ngelamun, kepengen makan keripik pisang coklat yang di Lampung itu, tapi di Bandung gak ada yang jual. Oke. Nah, berangkat dari itu saya mikir, jangan-jangan yang nyari bukan saya doang nih. Jangan-jangan tapi. Nah, akhirnya saya tanya ke teman-teman terdekat, teman-teman SMA, kamu tahu keripik pisang Lampung nggak? Tahu Zan, tahu. Kamu suka ya? Kamu suka nggak? Suka Zan.
kamu mau beli di Bandung atau di mana ya? Iya Zan. Nah, berangkat dari pertanyaan itu, seingat saya waktu itu saya cuma tanya ke 14 orang. Tapi 14 orang itu memberikan jawaban yang sama. Mereka sama-sama tahu keripik pisang khas Lampung. Mereka sama-sama pernah coba, sama-sama suka, dan mereka mau beli lagi nggak ada di Bandung. Oke. Nah, dari situlah saya berangkat ide kalau saya bisa bikin keripik pisang yang mirip-mirip gitu ya minimal teman saya yang belilah gitu loh. Jadi 14 orang itu ya? betul minimal. Jadi itu ide dasar Zanana tuh dari situ awalnya. Oke. Dari keinginan pribadi, terus ternyata teman-teman juga merasakan hal yang sama. Dan untungnya 14 orang itu nggak menyesatkan ya. Lu kebayang nggak sih kalau Alhamdulillah. misalnya 14 sampelnya salah semua. iya bener, jadi cuma 14 orang itu dari sekian juta orang yang ada di Yes, Jawa betul. Barat. Ya, enggak lah, Betul, tapi betul. kalau misalnya ngelihat dari market yang ada, apalagi ini kan salah satu produk yang sebetulnya bukan mencontek sih, tapi inspirasi aja Yes. ya. Inspirasi dari salah satu makanan daerah yang ada di Lampung. Karena itu kan oleh-oleh gitu Betul. kan, yang daily snack-nya belum ada gitu loh. Oke. Oh, jadi memang ini tuh awalnya oleh-oleh yang dijadikan daily snack. Yes, betul. Kalau misalnya Jawa Barat sendiri kan kita punya pisang sale ya kalau nggak Iya, salah. pisang sale. Oke, kenapa nggak bikin pisang sale aja? Karena waktu itu pisang sale saya suka juga gitu ya, tapi hype-nya itu nggak seheboh coklat dikasih pisang dikasih coklat yang tebel gitu loh. Kalau sale itu kayak ya sale ada di mana-mana gitu loh. Oke. Jadi waktu itu saya cenderung ke keripik pisang coklat karena buat saya itu unik gitu loh. Oke, unik dan nggak ada di Kota Bandung. Betul. Oke, kalau misalnya dulu coverage areanya mungkin Kota Bandung, sekarang udah sampai mana aja sih si Zanana ini? Ya, jadi dulu itu kita kan targetinnya tuh orang-orang yang udah pernah coba keripik Lampung, terus kita tawarin versi Bandung. Oke. Nah, tapi ternyata seiring waktu berjalan, alhamdulillahnya, ternyata masih banyak orang yang nggak tahu, keripik pisang pakai coklat. Nah, ternyata marketnya bertambah luas. Kalau sampai hari ini sih kita konsumen tuh udah tersebar di kurang lebih 80 kota di 5 negara lah. Wih, Gitu loh. luar Jadi, biasa. alhamdulillah Udah bukan satu negara ya, 5 negara. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Boleh dong kasih bisikan-bisikan negara mana aja sih yang udah disambangi sama Zanana ini? Nah, kalau yang udah terjamah gitu ya, itu di Indonesia pasti gitu ya. Terus Malaysia, Singapura tuh kan paling dekat gitu ya. Terus kita ada di Brunei, Hong Kong sama Cina 6 berarti. Wih, luar biasa. Berarti udah bukan UMKM dong ya? Ya Makanya tadi saya langsung ngomong omsetnya kayaknya. kalau batas UMKM itu 50 miliar berarti ya masih gitu loh. Oh, oke. Kan UKM kan sampai 50 miliar kan gitu loh. Sampai betul. Menengah kan? Iya. UKM masih Oke. UKM. Jadi kita cukup persepsi kita aja dan angan-angan kita Amin, dan amin. hayalan kita aja berapa sih omsetnya Mas Gazan ini, karena nggak mau dari tadi sama aku udah ditanya berapa sih Mas omsetnya, katanya cukup untuk beli rumah, beli mobil. Amin. Mas Gazan, selain Zanana nih dan juga mungkin pengembangan terus masih juga dengan sales dan lain sebagainya, ada kesibukan apa lagi sih? Sebenarnya sehari-hari saya, karena kita kan tergantung apa yang kita persepsikan kan. Nah, kalau saya sih sekarang menilai diri saya atau memberikan identitas ke diri saya tuh ya saya seorang pengusaha atau seorang pengusaha yang mau nggak mau jadi CEO gitu loh. Jadi mungkin kalau sejak awal saya nyebut saya CEO, wah pasti belum kapabilitasnya. Cuman karena nggak ada CEO lain, jadi saya terpaksa jadi CEO-nya gitu kan. Dan karena saya memegang tanggung jawab ini, ya saya memerankannya dengan baik gitu loh. Jadi belajar terus, memperbaiki organisasi, arah perusahaan. Jadi kurang lebih itu sih Mbak kesibukannya. Kalau obrolan saya kemarin-kemarin sama Mas Agit yang dari Mimrap itu, CEO adalah Chief Everything Officer ya. Yes. Masih nggak tuh? Ya tentunya kita mempercayakan ke tim gitu kan, kita create leader-leader baru, karena kalau selamanya betul sih dibilang kalau namanya UMKM itu bisnis, CEO-nya tuh everything pastilah ya. Kalau mulai dari nol, kemungkinan besar segala macamnya dihandle sendiri. Yeah. Tapi kan kalau mau besar, mau nggak mau kita harus create leader baru supaya kita nggak semua kita terus. Nah itu sih yang kita lagi belajar mendelegasikan tugas kali ya. Betul. Oke, kalau dari snacknya sendiri, ini memang aku nggak berani untuk claim. Aku mau nanya dulu nih sama Mas Gazan. Kita boleh nggak sih bilang bahwa si Zanana keripik pisang coklat ini adalah makanan khas Indonesia? Atau apakah ada negara lain yang memang punya makanan yang mirip? Kalau spesifik keripik pisang coklat, kayaknya saya berani bilang Indonesia yang punya deh. Indonesia ya? Karena
di negara-negara, jadi gini, kita kan salah satu kota terbesar tempat kita penjualannya paling bagus itu adalah Bali. Oke. Nah, Bali itu kan kita tahu kan sebelum pandemi itu tempat wisatawan dari berbagai macam negara ke Indonesia pasti ke Bali. Betul. Nah, mitra-mitra kita yang ada di Hong Kong, Brunei, China itu 100% semuanya tahu Zanana dari Bali. Nah, pas mereka datang ke Indonesia, ke Bali, mereka jalan-jalan ke supermarket, ngelihat Zanana, buat mereka sih itu unik banget. Karena di tempat mereka ada banana chips, tapi nggak ada yang flavor-flavor. Kalaupun ada flavor ya paling asin atau enggak ya sugar aja gitu loh. Jadi kalau dibilang keripik pisang coklat itu dari Indonesia, kayaknya boleh deh. Boleh ya, boleh diklaim lah. ya. Karena memang seperti itu sih, so far sih seperti itu. Oke, nah yang aku salutnya nih mitra kuliner, kalau misalnya satu market itu punya demand dan kita supply si demandnya tersebut, itu kayaknya udah bukan hal yang terlalu luar biasa ya nggak sih? Yang aku salutnya tuh karena menurut aku Zanana ini creating the market. Jadi pada saat memang marketnya belum ada, diciptakanlah dengan adanya si Zanana ini. Bahkan yang tadi Mas Gazan sempat bilang, kuliner ini kan khas Indonesia ya. Tapi kita sekarang tahu bahwa si Zanana ini udah nyampe ke mana aja tuh Mas tadi? Tadi Singapura, Malaysia, Brunei, Hong Kong, sama China. Nah, yang dimana menurut aku, apalagi China itu adalah negara yang sulit untuk dipenetrasi sesuatu yang baru. Nah, boleh ceritain nggak sih Mas, gimana sih journey-nya atau si story-nya gitu bisa sampai creating the market di luar negeri? Iya, saya itu seorang yang punya impian, tapi bisa dibilang sesuatu yang kurang dari saya itu adalah membuat perencanaan yang matang, yang dimana sekarang saya lagi belajar itu. Karena dulu cita-citanya banyak, impiannya banyak, tapi saya nggak tahu cara teknisnya gitu loh. Misalnya gini, dulu awal-awal ngerintis Zanana itu cita-citanya memang pengen ada di luar negeri, tapi boro-boro ke luar negeri. Saya waktu itu ngirim Zanana keluar kota aja nggak tahu gimana caranya. Maksudnya tuh gini, ngirimnya tahu pakai ekspedisi, tapi biar nggak pecah gimana ya? Jadi masalah itu aja teknis ya. Masalah itu aja dulu bikin bingung, bikin stres. Akhirnya setelah coba nanya-nanya ke snack lain, kalau ngirim ke luar kota pakai apa sih? Pakai kardus lah Mas. Oh iya ya pakai kardus. Gitu kan. Nah terus setelah itu kepengen punya konsumen di luar kota. Gimana caranya ya? Pengen punya resell di luar kota. Gimana caranya ya? Pokoknya saya pikirin. Tapi begitu saya nggak tahu caranya, saya fokus ke apa yang saya tahu dulu. Misalnya waktu itu saya nggak tahu cara punya resell di luar kota. Yang saya tahu apa? Yang saya tahu jualan ke teman-teman terdekat, ke temannya teman. Nah tahu-tahu ada kesempatan tantenya temen tuh dia orang Bogor. Zan, tante aku mau jualan Zanana di Bogor. Oh boleh. Akhirnya sampai di Bogor. Terus pengen masuk supermarket. Gimana caranya masuk supermarket? Ya udah saya fokus yang saya bisa dulu deh, jual ke teman, ke reseller. Tahu-tahu ada supermarket telepon. Nah itu yang terjadi ya kalau ngomongin journey Zanana itu banyak campur tangan Allah atau kesempatan dari orang lain yang nggak masuk akal gitu loh. Nah dimana sekarang itu tetap terjadi, tapi saya berusaha untuk membuat plan yang jelas gitu loh, sehingga kita juga punya kuasa untuk ikhtiar walaupun nanti kadang-kadang ada kemudahan, ada hambatan gitu. Jadi kalau journey sih kurang lebih gitu Mbak Nini. Oke. Tapi dari cerita tadi Mas Gazan ya, sebenarnya kok gue tiba-tiba jadi Mas ya? Kita tadi udah akrab banget, tiba-tiba sih jadi Mas. Saking seriusnya ini ngobrolnya. Terlalu serius ya? Saking serunya ceritanya. Ini inspiratif banget. Yang tadi Gazan bilang, ada opportunity yang diberikan. Dan kadang-kadang, ini aku nggak tahu, correct me if I'm wrong, kadang-kadang orang tuh nggak ngambil opportunity, bener nggak sih? Iya. Dan itu yang menurut aku Gazan tuh nggak lakuin, nggak seperti maksudnya bukannya menyamaratakan, tapi memang sekali lagi ada beberapa orang yang dikasih opportunity nih, tapi nggak diambil. Atau misalnya ngerasa bahwa aduh gue kayaknya nggak capable deh, gue kayaknya belum mampu deh. Nah yang kayak gitu-gitu. Dan menurut lu sendiri, menurut Gazan sendiri, attitude seperti apa sih yang harus dipunyai seorang entrepreneur atau mungkin seorang pengusaha di bidang kuliner? Oke. Kalau bidang itu kan sebenarnya teknis ya Mbak, ada kuliner, ada fashion. Kalau saya tuh lebih menetik beratnya tuh ke mentality seorang entrepreneur. Saya juga nggak tahu ya ini saya ngomong benar apa enggak. Tapi ini pengalaman saya lah ya, pengalaman saya. Jadi ada orang yang ketika dapat opportunity selalu diambil, ada juga yang selalu menolak.
Sebenarnya saya pun nggak selalu mengambil dan nggak selalu menolak juga. Jadi tergantung konteks. Nah saya punya guru namanya Om J. Budi. Beliau selalu kasih pesan ke saya bahwa kita tuh kekurangan pengusaha yang punya value atau punya moral. Nah sehingga saya saya punya value, punya prinsip, di mana kan value tiap orang beda-beda. Kita nggak bisa bilang orang itu salah atau benar, tapi itu benar versi kita lah gitu. Nah, saya punya value. Nah, ketika dapat opportunity, itu saya ukur diri, apakah kalau saya ambil ini melanggar value saya nggak gitu loh. Karena ada sifatnya opportunity itu kan kayak kita belum siap, tapi kalau nggak diambil nggak siap-siap. Ya kan kayak kan ada beberapa hal yang kalau kita terima takut mengecewakan, tapi kalau nggak diambil kita nggak pernah siap. Nah, pengambilan keputusan itu mostly saya ambil dari sudut pandang value. Jadi kalau misalnya resiko terbesarnya apa ya kalau saya ambil terus gagal? Apakah ini akan melanggar value yang saya punya? Kalau misalnya ini melanggar, saya lebih baik enggak deh daripada saya harus ngerusak nama gitu kan. Lebih baik enggak. Tapi kalau ada misalnya contohnya ya, Zan, MC dong. MC. Itu kan saya nggak punya kapabilitas. Nah, itu tapi bisa dilempar ke saya aja mas. Ya, dilempar itu menani gitu kan. Nah kalau yang hal-hal seperti itu contoh aja ya mbak ya. Ini kalau nggak diambil kita nggak pernah punya kesempatan untuk tumbuh. Lagian kalau resiko terburuknya apa sih? Ya paling malu. Emang kalau malu kenapa? Gitu. Nah yang kayak gitu-gitu saya ambil. Pokoknya yang nggak melanggar value itu mostly saya ambil gitu. Walaupun pada saat itu saya belum capable gitu. Tapi yang pastinya untuk mentalitas terus belajar, itu terus nggak pantang menyerah pun emang harus punya ya. Betul, itu paling penting. Nah kalau misalnya menurut Ghazan sendiri nih, berarti Zanan ini udah berdiri berapa lama dan ada di market berapa lama? Ini tahun 2013 pertama kali launching, itu kan kita 1 bulan 2 bulan pertama kita trial error produk gitu kan. Kira-kira masuk market ya. Ini mitra kuliner ya. Dari tadi saya belum ngebahas umurnya Ghazan. Jadi kalau misalnya ngomongin 2013, saya mau sekalian tanya. 2013 itu Ghazan masih di mana, kuliah kah atau mungkin umur berapakah? 2018 itu baru lulus UN. Seingat saya deh, baru lulus UN deh SMA. Iya. 2018. 2013. 2013 ya. Usia 18 tahun tuh kayaknya baru-baru lulus UN lah, masih anget gitu loh. Berarti di 2013 pada saat memulai Zanana ini, Ghazan masih umur 18. Luar biasa banget. Sekarang berarti umurnya, ya dihitung aja kali ya. Itulah 25 sekarang 25 sekarang, Nah selama perjalanan kurang lebih hampir 8 tahun ini, apa sih yang paling berkesan? Terus udah gitu, momentum apa sih yang bisa membuat seorang Ghazan tuh ngerasa gila nih, gue ngerasa harus struggling banget dan harus survive momentum-momentum yang kayak gimana sih yang sempat terjadi dan atau mungkin selama pandemi ini masih terjadi sampai sekarang? Boleh cerita? Kalau momen-momen ya yang berkesan, kayaknya tiap tahun beda-beda mbak. Tiap tahun beda-beda, selalu ada tantangannya beda-beda. Tapi cara saya memandang tantangan tersebut itu juga berbeda seiring waktu berjalan gitu loh. Karena kan motivasi awal saya berbisnis di awal dan sekarang gitu ya, atau di pertengahan sampai sekarang tuh juga berubah-ubah gitu loh. Kalau dulu tuh jadi pengusaha, wah keren, bisa tulis di bio gitu kan yang entrepreneur gitu kan. Terus atau wah ini financial freedom, Lamborghini, atau dulu itu motivasi saya dulu itu. Nah terus seiring waktu berjalan kayaknya bukan itu deh. Karena kalau mau itu mah ya nggak usah beginilah gitu kan, ada cara lain yang lebih cepat gitu loh. Nah akhirnya sekarang tuh saya melihat tantangan berubah-ubah, tapi apa sih yang bikin saya bertahan? Ini sorry ya kalau pertanyaan jawabannya agak kolot, tapi ini kenyataannya gitu. Saya ketika bisnis stuck atau enggak lagi ada tantangan, saya selalu merasa ini adalah peran yang sudah saya ambil, pengusaha gitu loh. Jadi pengusaha itu adalah peran yang sudah terlanjur saya ambil dan saya harus bertanggung jawab dan saya melihat setiap tantangan itu sebagai wadah saya untuk bertumbuh gitu loh. Dan ketika saya pusing, saya berpikir ini lahan saya untuk ibadah gitu loh. Jadi ini bisnis iya, saya niatin juga ibadah. Jadi kalau capek ya wajar, namanya juga ibadah gitu loh. Nah itu yang membuat saya dapat kekuatan tambahan ketika lagi down. Saya ngerasa ya namanya juga ibadah gitu kan. Itu sih yang membuat saya tetap bertahan. Saya seperti sedang dalam acara penyegaran rohani ini, ya. Apa saya salah acara ini? Enggak. Tapi itu juga maksudnya salah satu hal yang patut untuk di-share ya. Karena untuk di Indonesia ini
apalagi dari segi spiritualnya, dari segi psikologinya, memang banyak sekali entrepreneur terutama yang muda-muda nih yang biasanya ketemu obstacle atau ketemu hambatan sedikit udah gitu langsung aduh udah deh kayaknya gue nyerah aja. Kayaknya saya nggak bakat di sini deh, gitu kan? Iya kayaknya saya nggak bakat di sini deh, kayaknya gue harus ganti profesi deh atau mungkin aduh kayaknya harus banting setir deh yang kayak gitu-gitu. Tapi thank God ternyata Gazan dari dulu memang konsisten di dunia kulinernya sendiri ya. Iya. Terutama untuk kuliner kemasan. Makanan ringan tuh. Oke, makanan ringan. Nah, kalau tadi udah ngobrolin juga untuk momentum-momentum yang mungkin bikin lo ngerasa aduh harus struggling lagi dan segala macam. Kalau kita cerita lebih ke spesifiknya nih, kayak tahun berapa atau kapan dan momennya tuh apa gitu yang menurut lo, aduh ini tuh buat bisnis gue tuh payah banget dan pas lagi the bestnya tuh yang lo ngerasa bahwa wah gila nih ini gue kayaknya lagi on the top of the world gitu. Apa aja tuh? Kalau on the top of the world kayaknya nggak gitu banget sih, tapi kayaknya tipping point mungkin ya, atau achievement kali ya. Ya si Zanana tuh gitu ya. Itu di tahun 2014. Waktu awal-awal Instagram masuk ke Android. Jadi dia momentumnya muncul selebgram baru di mana mereka nggak tahu bahwa followersnya bisa dimonetize. Jadi kita memanfaatkan itu, endorse gratis gitu ya. Endorse gratis ya. Jadi waktu itu masih belum familiar ya, masih belum common gitu. Mereka nggak tahu gitu bahwa mereka punya followers bisa diduitin. Jadi mereka cuma dikasih produk tuh udah seneng. Nah itu momentum kita, tipping point kita. Nah setelah itu tuh kayak bola salju berjalan aja gitu loh. Jadi 2014 setelah itu terus secara organik bertumbuh. Nah kalau momen yang paling payah itu justru kalau omset sih paling payah pas pandemi ya. Tapi saya ngerasa saya secara pribadi dan secara bisnis tuh payah di sebelum pandemi. Karena kayaknya itu 2019 itu mungkin saya terjebak zona nyaman gitu ya. Saya ngerasa kayaknya ini udah baik-baik aja kok. Sampai suatu hari saya setelah udah lama nggak sharing gitu ya, biasanya kan dulu 2017 tuh sering sharing di kampus-kampus gitu kan, berbagi pengalaman. Nah 2019 udah lama nggak sharing. Nah biasanya saya suka survei, siapa yang pernah makan Zanana, siapa yang belum pernah makan tapi tahu. Nah biasanya ngacung gitu loh, satu ruangan tuh ada 500 orang ngacung gitu loh, paling yang ngacung cuma ada 10% lah. Nah 2019 itu kampus gitu ya, di kampus di Malang. Wow, yang siapa yang udah pernah makan Zanana? Yang ngacung dikit banget. Siapa yang belum pernah makan tapi tahu? Biasanya yang walaupun belum pernah makan tapi tahu, sedikit juga. Nah di situ saya baru sadar bahwa oh iya, marketing activity kita kayaknya kurang agresif nih 2 tahun terakhir. Kita merasa brand kita udah terkenal, fokus kita sekarang distribusi. Oh ternyata saya salah. Marketing itu harus selalu jalan, branding itu harus selalu jalan. Nah makanya kalau dibilang paling payah, kayaknya 2019 justru. Omset sih sekarang, tapi dulu 2019 omset bagus, tapi saya ngerasa itu kayaknya saya terlena deh. Saya lupa marketing activity harus terus jalan, karena kalau Zanana itu udah 8 tahun atau udah 7 tahun pada saat itu, berarti market kita yang dulu usia 20 sekarang udah 27 tahun. Yes. Dan yang dulu usianya 13 sekarang udah 20. Yes. Nah, itu yang oh iya. Pergantian generasi ya. Betul, kayak regenerasi market itu kita nggak jalanin. Iya, nggak kepikiran. Sekarang yang dulu usia 25 sekarang udah 32. Jadi market bergeser, saya lupa aktivasi itu loh. Nah, dari momen Gazan menyadari bahwa gue harus melakukan sesuatu yang lebih atau gue harus melakukan sesuatu yang mungkin terlupakan. Result dari pemikiran dan introspeksi itu tuh akhirnya jadi apa tuh? Jadi selain langkah strategis ya, berarti kita harus bikin marketing campaign, berarti kita harus siapin budget, apapun yang terjadi kita harus selalu marketing activity. Nah tapi yang paling penting buat saya tuh saya melihat ya bisnis itu adalah long term. Jadi kalau jangan berpikir bisnis itu short term, kayak short term mentality itu kayak ya booming terus udahan, ya udah kita ganti bisnis, ganti mitra. Nah saya merasa yes, bisnis itu long term, tergantung setiap orang. Tapi kalau kita tuh di Sebar Group, saya sendiri punya cita-cita punya perusahaan holding company 127 tahun loh Mbak. Amin. Jadi saya punya cita-cita membangun bisnis yang usianya 127 tahun. Berarti ya sometimes you lose, sometimes you win gitu kan. Sometimes kita behind, sometimes kita di depan.
Tapi ketika 2019 saya dapat tamparan untuk saya pribadi, oh iya, bisnis itu long term. Kita nggak bisa menang terus kita berpikir akan terus menang, karena besok mungkin ada yang lebih bagus. Dan roda bergulir ya. Roda bergulir, tapi it's okay gitu loh. Begitu kita punya mentality yang long term, begitu kita sedang di bawah, kita nggak ngerasa down karena ya ini kan long term. Kalau sekarang kita lagi oke, mungkin besok ada yang lebih oke. Kalau hari ini kita di bawah, besok kita masih bisa naik lagi. Oh, di Indonesia sendiri sebetulnya untuk perusahaan yang turun-temurun mungkin dari tahun awal 1900-an sampai saat ini yang masih bertahan paling tua setahu saya adalah salah satu merek minyak angin. Itu udah hampir 90 tahun. Yes. Dan baru itu. Sisanya masih lebih muda tuh. Oke, itu mungkin salah satu pembelajaran juga ya untuk kita, terutama untuk para pelaku bisnis di makanan kemasan ya seperti Zanana ini. Ini kan snack yang dikemas gitu. Dan makanan kemasan sebenarnya banyak banget ya, nggak cuma snack aja. Sekarang kalau misalnya kita lihat minuman terus apalagi tuh makanan ringan tapi memang udah jadi kayak kategori nomor 1 ya. Ada mie instan itu termasuknya apa ya? Makanan kemasan juga kan? Makanan alternatif pokok. Makanan pokok alternatif ya benar. Karena kalau misalnya gak ada nasi, aduh nasi nggak ada, telur nggak ada, garam habis ya kan? Terus adanya ya sudah deh mie instan kan lagi. lengkap juga kan, ada rasa soto, rasa rendang gitu kan? Oh iya betul, iya rasanya kan ya. Iya, rasanya kandungannya kayaknya masih sama-sama aja dah. Iya. Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya ngelihat dari prospeknya sendiri, kayaknya untuk makanan kemasan juga di kemudian hari nih ya, menurut Gazan ini secara marketnya apakah masih ada peluang yang besar atau misalnya, aduh kayaknya ini udah mulai sesak banget nih, ini udah bukan blue ocean lagi, udah terlalu sumpek gitu. Iya. Kalau ngomongin industri, saya yakin sangat-sangat make sense untuk kita punya dream ratusan tahun ya kayaknya. Karena kan ini kan industrinya misalnya oke, ini kategorinya snack, tapi kalau industri kan ini makanan. Manusia selama dia makan sebenarnya masih ada peluang itu, tinggal mungkin snacknya berganti, ada peremajaan atau ada rasa baru. Tapi secara industri itu ini sangat make sense untuk ratusan tahun. Bahkan karena selama makanan itu harus fisik, nggak bisa diganti sama e-food misalnya, cuman download makan terus kenyang. Kayaknya ini masih sangat prospek, tinggal penyesuaian. Itu bagus juga ide. Ya kan, betul kan? Jadi kayak kan mungkin Mbak Dani tahu ya, Coca-Cola, terus kayak Oreo itu kan yang puluhan mungkin ratusan tahun gitu loh. Jadi secara industri itu bisa, tinggal nanti strateginya aja gimana supaya di tahun 2020 kita masih ada, 2040 kita masih ada, itunya aja paling yang dimainin gitu loh. Sampai 2100 ya, masih dikenal oleh generasi yang muda yang baru. Betul. Iya betul. Nah kalau misalnya menurut kamu masih ada peluang nih di dunia industri makanan terutama ya, ada tips dan trik dari kamu nggak sih untuk mereka mitra kuliner yang mungkin lagi nonton nih, aduh gue pengen bikin atau anggap kata deh gue pengen bikin daun kelor snack gitu. Daun kelor chips misalnya kan. Apa sih tips and triknya untuk memulai bisnis dan mungkin sekaligus juga dengan marketingnya? Jadi sebenarnya yang saya lakuin di sana itu saya cuman mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya. Nah, guru saya, mentor saya namanya Om Jaya Setia Budi. Beliau membuat framework gitu ya, namanya tuh buka langsung laris. Jadi buka langsung laris. Jadi kayak kalau dilihat dari judul tuh kayak yang instan, padahal sebelum buka itu ada persiapan. Jadi ada 7 formula di mana buat saya kalau misalnya ngomongin bisnis spesifik kuliner ya, itu di formula pertama itu pasti membidik pasar potensial. Artinya kalau kita mau bikin bisnis yang booming dan sustain, pastikan dulu ada marketnya. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini, saya yakin kok ini dengan bantuan selebgram, seleb TikTok dan kita kerjasama brand ambassador, warnet saya bakal, masih ngomongin warnet atau enggak wartel. Artinya secara industri itu pasti udah nggak ada gitu loh, wartel itu loh. Udah digantikan dengan handphone yang dulu talk time-nya 1.500 sejam gitu loh. Ya tahu kan ya kan. Nah let's say kita udah tahu nih, oh di luar misalnya di Sumatera ada makanan khas enak, kayaknya kalau dibawa ke Jawa Barat oke nih. Nah anggap aja kita udah punya ide yang bagus. Nah formula kedua yang orang jarang perhatikan dan sering dilewat itu namanya produk yang ngangenin. Nah ngangenin tuh mungkin apa ya bahasanya tuh, kalau di bahasa kekinian tuh validated gitu, apa ya, tervalidasi lah gitu. Nah kalau ngangenin di bukan langsung laris itu, karena ini ngomongin makanan,
Jadi nganganin itu orang paling gampang sih, paling gampang indikatornya adalah repeat order. Tapi pada saat kita melakukan uji ngangenin, biasanya kita menguji coba dulu produk kita di target market gitu loh. Jadi misalnya target market kita adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ini ngumpul di mana? Misalnya di tempat arisan. Nah, makanan kita atau snack kita atau minuman kita sajikan ke tempat ibu-ibu itu kumpul, terus kita tes uji ngangenin namanya. Oke. Dicek, kita dari jauh ngelihat apakah ibu-ibu itu ngambil makanan kita lagi atau lagi enggak gitu loh. Berapa orang yang ngambil lagi, ketagihan enggak. Nah, terus yang perlu diperhatikan jangan tanya gimana Bu, enak enggak gitu kan. Jangan nanya enak atau enggak karena orang pasti ngomong ya lumayan enak lah gitu kan. Nah, padahal di formula kedua itu tugas kita adalah mendapatkan feedback yang jujur sehingga kita bisa perbaiki formula produk kita. Nah, kenapa formula kedua ini penting? Karena yang saya perhatikan sekarang ya Mbak Nani, banyak brand-brand kuliner atau beverage gitu ya, food and beverage itu booming, rame hilang. Saya dari kacamata pebisnis juga sebagai konsumen, paling banyak kasus yang saya temui adalah mereka nggak mempersiapkan di formula kedua itu. Idenya bagus, di formula keduanya yang gagal. Jadi mereka mungkin awal-awal bagus, rasanya oke, ngangenin, terus booming, nah mungkin kualitasnya tidak terjaga, atau bahkan mereka nggak pernah uji ngangenin, langsung dikemas yang menarik, langsung di endorse, booming, tapi begitu orang antri dan coba, mereka kecewa gitu loh. Jadi kayaknya itu fundamental. Karena setelah produknya ngangenin, barulah kita bikin kemasannya, mereknya, dan kalau di Karang Solaris itu ada penyebar virus istilahnya. Jadi penyebar virus itu formula kelima. Setelah potensi market, uji ngangenin, terus pemilihan merek, pemilihan kemasan, baru penyebar virusnya. Pilih dulu saluran distribusi promosinya, yang keenam baru penyebar virus. Jadi itu yang keenam. Nah kalau saya lihat itu, kebanyakan formula 1 langsung 6. Atau mungkin kemasannya dulu oke, mereknya oke, langsung disebarkan, langsung viral. Nah itu sih yang saya lihat gitu loh. Tanpa ada persiapan yang matang atau yang cukup kali ya. Betul, karena sayang aja gitu Mbak, sayang banget orang udah viral, orang viral kan ya apa ya, perlu effort. Orang udah ngantri, udah penasaran, ternyata kecewa karena gara-gara kita kurang sabar di formula kedua gitu loh. Nah kalau misalnya ngomongin perjalanan yang udah 8 hampir 9 tahun ini, hampir 8 tahun ya? Tahun ke-8 ini, ngomongin formula yang tadi kamu bilang, berarti ada formula-formula tertentu dari Zanana dan juga inovasi ya selama hampir 8 tahun ini. Nah, boleh cerita nggak sih formula apa sih yang memang sudah diterapkan di Zanana ini sampai detik ini tuh masih bertahan dan bahkan terus berkembang, dan untuk inovasi selama 8 tahun udah berapa kali inovasi tuh? Dan kenapa sih, dasar apa yang menyebabkan atau yang jadi alasan gue kayak harus bikin inovasi ini nih gitu? Iya, jadi kalau dulu sih kan pertama kali kita launching rasa cuma satu kan, coklat doang gitu kan. Terus rasa berikutnya itu, varian berikutnya itu menjadi dasar ketika konsumen nanya gitu loh. Simpelnya gitu sih, ada varian lain nggak selain coklat? Oh banyak yang nanya ya, yaudah deh apalagi ya? Yaudah yang paling familiar, yaudah susu. Terus waktu itu saya berani klaim tapi waktu itu memang saya berani klaim bahwa makanan atau keripik yang rasa green tea itu jangan duluan. Karena dulu green tea itu minuman. Gitu. Kalau snack di Indonesia kayaknya jangan duluan. Saya berani klaim lah gitu. Kalaupun ada berarti ya udah, berarti saya kurang jauh mainnya. Tapi pada saat itu saya nggak benchmarking kemana-mana. Mungkin yang direvisinya adalah pada saat itu yang snack dengan rasa green tea yang viral. Nah, bisa dibilang gitu, betul. Yang viral adalah Zanana aja. Betul. Mungkin ada di tempat lain. Nah, jadi dasar-dasar inovasi kita sih selama ini berdasarkan keluh kesah konsumen atau harapan-harapan konsumen. Itu paling dasar. Jadi misalnya, Zanana kok susah sih ditemuin, Zanana nggak ada rasa lain, Zanana kok porsinya banyak banget ya, ada yang kemasan lebih terjangkau nggak yang sekali makan. Biasanya dasar-dasar inovasi kita tuh dari keinginan atau keluh kesah konsumen. Dari market ya? Betul, biasanya gitu. Nah, aku mau sedikit balik lagi nih ke poin-poin awal kita ngobrol tadi. Nah, masalah value.
Oke. Tadi kan kamu sempat ngobrolin masalah value. Nah, untuk value dari brand kamu sendiri si Zanana ini nih, apa sih sebetulnya value yang kamu tanamin di sini dan mungkin prinsip dan juga value yang memang sudah ada di dalam diri kamu? Oke, berarti ini brand value ya dari betul. segi Zanana ya. Nah, Zanana ini kita punya core value yang kita pengen tanamkan, yang kita pengen ada di benak konsumen, dan ini kita kunci karena kita punya cita-cita gini Mbak. Kita punya cita-cita Zanana itu menjadi brand yang kalau orang dengar Zanana itu tuh dia ingetnya sama kuning, gitu ya. Terus simple, fun, inspiring, positivity. Okay. Nah sehingga kalau kita kalau strategi itu berhasil, kita konsisten bawakan, kita pengen Zanana itu nanti jadi more than banana chips gitu loh. Kayak Zanana itu brand yang kebetulan sekarang produknya keripik pisang. Nah kalau cita-cita sih saya nanti kedepannya Zanana itu kolaborasi sama brand sepatu, brand baju, atau mungkin brand elektronik. Jadi bla 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 X Zanana. Ketika ditambahkan Zanana, spirit itu kayak spirit positivity, fun, kayak apa ya, kayak Adidas X Coca-Cola. Oh berarti happiness, togetherness. Nah atau misalnya kayak bla 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 X Supreme. Oh berarti dia jadi hypebeast. Nah jadi saya pengen Zanana itu punya value fun, yellow, inspiring, terus apa tadi positivity, sehingga kalau ditempelin di sebuah merek atau produk dia adding value gitu loh, dan make a difference gitu loh. Kalau misalnya Nike X Zanana, dia checklistnya jadi pisang misalnya kayak gitu. Itu bisa ya? Cita-cita kita sih sebenarnya gitu loh. Dan mudah-mudahan cita-citanya nggak jadi cita-cita lagi ya. Iya, mudah-mudahan secepatnya. Amin. Amin. Nah, kalau ngobrolin masalah brand developing, tadi kan kita juga ngobrolin juga tuh kalau misalnya Mas Gaza kan punya partner ya. Sebetulnya dari mulai developing produk, terus udah gitu marketingnya, distributing dan segala macam. Masing-masing peran dari kalian nih, Gazan dan juga partnernya tuh apa aja sih? Saya bersyukur ketemu sama partner yang apa ya, ya saling melengkapi gitu ya. Saya melengkapi beliau, beliau pun melengkapi saya. Nah, pada saat ngerintis Zanana itu kan kita apa ya, minim ilmu pengetahuan bisnis. Jadi kita berdua sama-sama belajar sering waktu lah. Nah kalau sekarang udah mulai jelas nih, kalau saya bagian di business development gitu kan, terus PR atau directing. Kalau partner saya Kang Dendi namanya, dia tuh bagian yang operasional, jaga supaya semua berjalan dengan baik. Apa yang udah saya saya ngarang gitu ya, bukan ngarang ya, saya punya ide liar, Kang Dendi yang ngatur supaya bisa dieksekusi. How to make it happen. Ya kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Jadi saling melengkapi. Kalau liar banget, kalau misalnya ternyata kata Kang Dendi, aduh kalau saya kemahalan gak Zan? Iya kok, dia sering juga kayak gitu. Bisa pernah terjadi juga ya? Ya bisa Zan. Biasanya kayak gitu kalau misalnya dunia kreatif, apalagi entrepreneur yang kadang-kadang kan ide-idenya tuh suka wah kemana-mana gitu kan. Out of the box, nggak pakai box gitu kan. Iya, out of the box nggak pakai box, bleber gitu kan. Sampai akhirnya keren, bisa dijual, tapi harganya kadang-kadang nggak reasonable, terlalu tinggi atau segala macam. Itu mungkin salah satu aspek yang memang harus diperhatikan, bener nggak sih? Iya, banget, karena sebenarnya saya punya prinsip bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Masalahnya adalah resource-nya ada nggak, terus strategi yang kita rencanakan itu achievable nggak. Jadi buat saya sih kayak dulu siapa sih yang berpikir kayak online terus pesawat bisa terbang. Nah, saya punya prinsip segala sesuatu mungkin, tinggal yang membuat mungkin atau enggak tuh resources-nya ada enggak, udah siap belum? Knowledge-nya ada. Knowledge-nya ada kan, termasuk resource juga kan, knowledge, pengalaman. Nah, jadi sebenarnya sih yang membuat kita liar tuh kadang-kadang nggak membumi gitu loh. Pikirannya kemana, tapi saya belum punya itu. Bisa sih, tapi berarti saya harus punya tim ini, harus punya modal sekian gitu loh. Jadi kalau misalnya bisa gue simpulin, sebetulnya Gazan dan Kang Denny ini udah punya role masing-masing dan sudah tepat berada di tempatnya ya. Benar nggak sih? Ya bisa dibilang gitu. Atau mungkin gini, kita berusaha memberikan yang terbaik. Kayak karena kan itu seiring waktu berjalan. Jujur aja kalau awal-awal tuh kayak
saya ngapain, Kang Denny ngapain ya? Tapi kita sama-sama pengen bertumbuh, sama-sama pengen ngasih yang terbaik. Sehingga lama-kelamaan, oh ternyata saya senangnya di sini, ternyata saya kuatnya di sini. Jadi kalau sekarang sih bisa dibilang gitu Mbak Nani. Oke. Bisa dibilang udah. Jadi kalau misalnya dari Gazan sendiri, partnya untuk di Zanana ini adalah bagian marketing, PR, apalagi nih? Marketing, branding, terus lebih ke value, ya, kayak bikin budaya perusahaan. Terus apa ya bisa dibilang saya yang ngejaga semangat teman-teman karena saya tukang ngedongeng gitu loh. Kayak tahu nggak sih gini, bukan motivator enggak ya, kayak ayo ini make sense kok kayak gitu sih. Kayak lebih ngejaga ruhnya perusahaan gitu loh. Oh oke. Nah berarti yang tadi disebutin salah satunya adalah marketingnya dulu nih. Yes, kita mau ngebahas masalah marketingnya. Tadi juga Gazan udah sempat cerita 2019 sempat menyadari bahwa marketing activity-nya atau marketing campaign yang dijalankan mungkin kurang di tahun 2019. Nah, setelah momen itu secara activity-nya dan juga secara action-nya tuh yang dilakuin dari Zanana apa aja sih? Apakah mungkin digital atau mungkin ada BTL? Kita ngomongnya below the line, above the line. Tapi intinya apakah ngiklan? Kalaupun misalnya ngiklan yang menurut Gazan efektif untuk Zanana atau mungkin juga untuk beberapa produk kemasan makanan kemasan lainnya. Itu yang seperti apa atau mungkin ada juga yang offline activity-nya entah itu aku nggak ngerti deh. Biasanya sih kalau misalnya brand-brand lain mereka suka taruh SPG atau misalnya mereka suka bagian tester satu Bandung Raya gitu kan. Nah kalau dari Zanana sendiri apa yang sempat dilakukan, pernah dilakukan dan yang sampai sekarang masih dilakukan? Ya jadi begitu kita sadar, iya ya market kita yang kemarin usia 13 sekarang udah 20. Yang dulu 25 udah 32. Nah begitu kita sadar itu, berarti kita harus cek lagi nih sebenarnya konsumen kita tuh betul nggak range-nya di angka waktu kita targetnya di usia 20 sampai 25, 18 sampai 25 bener nggak? Nah setelah itu waktu itu kita reprofiling, kita cek ternyata yang potensi untuk Zanana itu usia 25 sampai 35 justru. Oh oke. Nah, berarti aku nggak termasuk dong ya? Kan Mbak Nani itu 17 kan ya, jadi nggak masuk. Enggak, aku 21. Oh 21, oh iya. Ngarep banget. Oke, nah, terus? Setelah itu kita back to basic. Ini usia 25-35 dengan profil yang dia tuh kayak apa, dia udah pekerja, terus dia tuh ada yang beauty vlogger, ada yang makeup artist, ada yang supervisor. Ini mereka ngumpulnya di mana ya? Terus platform mereka kalau sosial medianya apa ya? Terus mereka nge-follow apa ya, interestnya apa ya, itu yang kita gali. Oke. Nah setelah itu kita numpang promo di tempat mereka ngumpul, kurang lebih gitu. Baik itu yang above the line, below the line, offline atau online. Kalau online berarti kita ngiklan atau kerjasama dengan KOL atau akun-akun yang sesuai sama target kita. Influencer lah ya. Influencer lah. Ya. Kalau yang offline ya berarti mereka nongkrong misalnya di Bakso Serayu, ya udah kita taruh produk di sana, pasang banner di sana. Terus misalnya mereka suka nongkrongnya di mall atau mereka nongkrong di coffee shop, berarti kita activity di coffee shop, pasang display, pasang banner, kasih tester atau kerjasama sama coffee shop, beli kopi gratis dan lain-lain. Jadi dasarnya adalah kita kenalan dulu sama market kita yang sesungguhnya, karena sebelumnya kita cuman mengada-ngada doang. Nah setelah itu kita deketin mereka ke tempat mereka hanging around gitu loh. Oke. Itu biasanya berapa lama sih untuk prosesnya? Anggap katanya dari pertama kita mulai campaign lah ya. Yeah. Mulai lagi campaign dengan segmen yang baru. Karena sebetulnya segmennya mungkin sama, tapi karena sudah regenerasi orang-orang dan manusia-manusianya juga sudah baru. Dulu yang aku 17, sekarang aku 25 gitu kan. Oh iya, betul. Terus nah, berapa lama sih sampai kira-kira activity yang sebegitunya itu mempunyai impact yang maksimal? Kalau seberapa lama tuh jujur saya nggak bisa ngitung pastinya ya. Tapi pokoknya begitu kita sadar, kita langsung mulai. Dan begitu kita mulai, nggak langsung berhasil. Kayak, oh ternyata salah. Jadi kan kalau kita ngomongin marketing untuk membuat orang beli, itu kan enaknya ngitungnya. Kita ngiklan berapa, terus laku berapa, oh ternyata acquisition cost-nya sekian. Tapi kalau kita ngomongin brand awareness, ini saya ngomong ke finance susah nih. Boleh nggak saya minta uang buat brand awareness? Nanti kan finance itu gimana nanti kan impact omset? Nah kadang-kadang kan nggak langsung impact omset. Jadi
dibilang berhasilnya kapan, saya nggak tahu pastinya kapan. Tapi yang jelas begitu kita menyadari hal itu, kita langsung lakukan mulai lagi untuk aktif endorse lagi, terus aktif ngiklan digital marketing, terus sosial media lain yang sesuai sama segmen kita aktifin, bagi-bagi voucher, kolaborasi sama brand lokal. Kolaborasinya itu bukan cuma sesama snack, tapi yang lintas produk itu loh Mbak. Okay. Yang misalnya target market kita tuh kalau pakai hijab apa? Nah kita kerja sama hijab itu. Okay. Kalau dia nongkrong di mana? Kita kerja sama tempat nongkrongan mereka. Jadi kita petakan dulu segmen kita, terus ekosistem bisnis itu. Misalnya kalau mereka bajunya apa? Kalau mereka minumnya apa? Nah itu sih yang kita lakukan. Segala macam channel yang bisa kita lakukan gitu. Cuman pengukuran berhasil atau enggaknya itu UMKM kan, kalau perusahaan multinasional kayaknya dia punya badan survei kali ya. Kayak tiap tahun nggak ngerti sih Mbak, apa mereka mungkin punya riset tahu apa enggak tapi gitu sekali ya. lagi kalau misalnya dari mata aku ya, ada yang reliable, ada yang unreliable. Nah itu ya, nggak tahu itu tuh valid apa enggak gitu. Nah kalau kita jujur mudah-mudahan berhasil ya secara brand awareness, tapi kalau secara omset sih membaik gitu loh. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi untuk marketing, lalu awareness dan lain sebagainya, di tahun 2021 ini kan kayaknya yang paling heavy ya, yang kayaknya makan banyak banget budget dan juga untuk perusahaan-perusahaan startup lainnya yang bergerak di bidang digital ini tuh lagi ngedapetin revenue yang gila-gilaan kan. Dari Gazan sendiri, sisi digital media atau entah itu sosial media, entah itu mungkin website dan lain sebagainya, dan banyak platform yang ada di digital, menurut Gazan nih, ceritain sedikit dong yang paling cocok sama Zanana itu biasanya yang mana dan seperti apa? Platform sosial media berarti ya? Apapun pokoknya ya? Digital platform. Kalau saya lihat berdasarkan kenyataannya sekarang, ya. Yang masih works tuh Instagram ya kalau sosial media. Oke. Kalau TikTok kita sedang menjajaki tapi belum kelihatan hasilnya. Dan memang kan secara data juga kan TikTok memang di bawah 25 ya kebanyakannya, walaupun ada juga sih yang segmen kita. Nah kalau sosial media Instagram. Nah kalau platform behaviornya konsumen kita, ya mereka belanjanya sekarang online shopping gitu kan, entah itu dari website atau dari toko online gitu ya. Apalagi semenjak pandemi itu mereka udah ada jarang kunjungan ke toko offline. Dulu tuh konsumen kita bisa dibilang 80% penjualan tuh offline. Okay. Kalau Zanana ya sebelum pandemi. Jadi orang-orang yang datang ke coffee shop nggak sengaja lihat Zanana, atau lagi belanja bulanan sama keluarganya nggak sengaja lihat Zanana, beli. Nah kalau sekarang tuh mereka jarang keluar rumah, mereka paling scroll platform toko online kesukaan mereka. Nah paling di situ tempat kita mancing gitu loh. Atau mereka mungkin belanjanya lihat Instagram, ada review produk. Di situ yang buat kita sih so far itu yang masih works gitu loh. Oke. Untuk Zanana itu yang masih berjalan. Oke. Untuk penjualan online sendiri, karena sepengetahuan aku ya, 1 tahun terakhir ini banyak banget pelaku-pelaku bisnis, pengusaha-pengusaha terutama bidang kuliner itu langsung shifting ke digital, entah itu via food online atau misalnya via marketplace atau e-commerce. Kalau Zanana tuh sempat melakukan itu nggak sih? Dan maksudnya kalaupun sempat melakukan itu, apakah ada impact yang signifikan atau misalnya yang memang ternyata gue punya market nih di sini dan ternyata dengan cara yang ini tuh lebih oke nih atau gimana? Ya ada banget Mbak. Dan itu baru kejadian pas pandemi. Oke. Jadi kan mulai dari tahun 2016 lah ya, itu tuh 95% revenue kita atau penjualan kita itu datang dari distributor. Oke. Artinya B2B gitu Mbak. Jadi kita nggak melayani konsumen kita end user. Nah begitu pandemi, toko-toko pada tutup, PSBB, distributor kita juga bingung kan jualan kemana, dan mereka ganti produk. Mas saya jualan hand sanitizer dulu ya. Nah terus produk saya gimana gitu kan, ya abis sepi mas. Kurang konsisten ya. Pada saat pandemi sih khususnya. Nah akhirnya kan kita harus jalan, ini gaji gimana, terpaksa kita melayani end user. Jadi yang biasanya kita packing tuh satu partner atau satu distributor packing ribuan pieces, sekarang 1 orang beli 1 biji. Kita seneng ya alhamdulillah, cuman awal-awal tuh kayak kita lembur sampai jam 9 malam packing, penjualan berapa?
sekian ratus Kang. Hah? Alhamdulillah sih, tapi serius 900 biasanya kan kebayang nggak sih Mbak? Jadi kalau kita secara kuantitinya kayak beda jauh, beda tapi jauh. secara time consumingnya kayak bahkan lebih besar lebih daripada besar karena kan biasanya gini, ya. kalau satu orang beli 1 biji, 3 biji, capeknya sama, packingnya juga sama, tapi kayak berkali-kali lipat. Kayak kita harus bubble wrap dulu, terus resinya kita tempel, kita wrapping pakai lakban, terus kita hitung lagi. Ini pengalaman baru, tapi ya mau nggak mau kan sekarang orang nggak ke toko, tapi mereka sebenarnya masih ada market yang masih sanggup untuk beli kok. Jadi kalau ngelihat data tuh, ini orang-orang masih punya jajan ya buat Zanana gitu loh. Emang ternyata marketnya masih ada, cuman channelnya berubah. Nah, gara-gara itu kita jadi bisa mengenal end customer kita. Karena kan sebelumnya Zanana distributor ke toko-toko baru ke end customer. Jadi sebenarnya yang beli Zanana tuh kayak gimana sih gitu loh. Karena kita nggak paham juga ya. Nah, karena nggak ada yang mantengin juga di supermarket atau misalnya di outlet-outlet itu. Nah, sekarang karena digital, kita melayani end customer, kita jadi tahu namanya. Terus kadang-kadang kita suka kepoin gitu ya, kepoin ini kalau di copy paste di internet munculnya siapa, oh kayak gini profilnya. Jadi ngerasa, oh berarti konsumen saya tuh kayak gini, mereka sukanya ini. Nah itu buat kita lebih mahal sih, walaupun secara volume turun, secara revenue pun turun, tapi kita dapat bisa kenal sama konsumen kita bisa tahu nextnya apa nih yang kira-kira konsumen kita bakal suka juga gitu. Oke, berarti itu lebih ke data ya? Itu ke data. Lebih ke masalah datanya. Nah, dari data yang sudah terkumpul ini ada nggak sih plan atau ada yang memang sudah jadi inspirasi nih di kepala kalian untuk kedepannya mungkin secara online-nya akan seperti ini untuk Zanana, lalu untuk digital activation-nya akan begini, ada nggak sih? Nah, ada. Nah begitu kita mempelajari data, kita analisa, ada beberapa keputusan strategis yang kita ambil gara-gara data itu. Salah satunya adalah konspirasi snack. Nah si konspirasi snack itu kan dia setelah kita lihat, oh konsumen sekarang belanjanya online, terus mereka keperluan WFH lah atau melawan rasa bosan di rumah, mereka perlu snack. Dan saya mengakui, walaupun saya suka Zanana, tapi kan saya nggak mungkin tiap hari makan Zanana. Kadang-kala orang pengen makan kentang, pengen makan singkong, pengen makan cimol gitu loh ya. Nah, kenapa enggak kita kita bantu juga teman-teman yang lain yang sesama snack, kita jual di platform yang sama. Jadi ya kadang-kadang orang beli Zanana, kadang-kadang bosan ganti yang lain, it's okay. Tapi secara volume ternyata betul Mbak, dibandingkan kita cuma jual Zanana doang versus kita jual yang lain juga, omset kita naik gitu loh. Terus kita jadi kepikiran, oh kalau gitu tahun ini kita target akan ada 4 brand baru dari Sebar Group. Jadi nanti ada Zanana akan punya adik-adik baru, terus Konspirasi Snack pun selain snack akan jualan produk-produk pelengkap lah ibaratnya, kayak orang yang beli snack juga beli. Nah itu kita jadi pengen kita pengen supaya bundling kali ya? Iya bundling itu, produk Oke. pelengkap. Dan lebih ke variasinya supaya nggak bosan, banyak pilihannya juga, dan kadang-kadang memang kalau misalnya offline ini kan suka ada window shopping gitu. Nah, iya, betul. Sekarang screen shopping, terus udah kita ngeliat, tiba-tiba yang tadinya nggak mau, gara-gara ngeliat akhirnya jadi BM. Betul. Jadi pingin gitu kan, dan kadang-kadang memang itu harus dimanfaatkan sih sama para pelaku entrepreneur. Nah, ada nggak sih pesan khusus nih untuk kawan-kawan yang ingin berbisnis kuliner dan ngandelin channel pasar digital, karena kan sekarang Zanana juga udah mulai masuk ke situ tuh. Dari pengalaman 1 tahun terakhir ini selama pandemi, tips-tipsnya untuk mereka yang mungkin baru memulai atau sekarang sedang mengembangkan usahanya tuh apa sih? Oke, paling kalau pesan digital platform itu kan ya seperti namanya, platform, hanya media lah gitu. Jadi offline, online itu media. Nah, jadi begitu kita shifting atau kita coba masuk ke dunia online, itu nggak berhenti di situ. Karena sama kayak kita punya toko, setelah kita buka toko offline misalnya, setelah kita buka toko offline, tugas kita nggak selesai di situ kan. Kita harus PR-nya banyak ya? PR-nya banyak. Kita harus membuat traffic yang ada di depan toko kita tuh bisa tertarik ngelihat, billboard kita harus kelihatan, spanduk kita harus kelihatan. Terus orang yang lihat menarik untuk masuk. Nah, jadi sama dengan begitu kita masuk ke platform online, nggak cuman selesai bikin. Kita harus, kalau offline kan ada traffic lalu lalang.
Kalau online tuh belum tentu loh kita punya traffic, harus nyari traffic dulu. Ya. Ada orang masuk ke website kita belum tentu beli. Ya. Jadi boro-boro ada yang beli, yang masuk aja belum. Jadi si platform online kita ketika kita bikin harus kita undang platformnya, undang traffic dengan cara mungkin live IG atau live TikTok atau mungkin kita bikin sosial media activation sama influencer sehingga toko online kita ada pengunjungnya. Ya. Karena teman-teman saya beberapa cerita, Zan, saya udah masuk kok ini ke Ghost Kitchen, udah masuk ke food delivery, tapi sepi. Ya kan baru masuk, belum di activation, belum dikasih tahu bahwa kita ada di situ. Ya. Nah, Benar, paling benar. itu sih Mbak. Jadi sama kayak pengalaman saya masuk ke retail gitu kan. Dulu awal-awal saya pikir kalau saya udah masuk retail selesai, tinggal nunggu transferan. Ternyata kan Tinggal angkat kaki ya kan? ya. Ternyata kan Itu mimpinya. itu pengennya gitu kan. Ternyata setelah masuk kita harus brand activation, harus kasih tahu ke orang-orang bahwa kita ada di toko itu. Nah itu paling yang jangan sampai lupa gitu loh. Oke, belum lagi demand dari outlet tersebut kan Betul, kadang-kadang. promo gitu Iya, kan betul. atau apa gitu lah. Dan kita kadang-kadang promonya juga yang bikin kantong kering ya. Gitu lah. Jadi kita jadi curhat ini. Benar. Oke, jadi intinya sih kalau misalnya dari Zanana memang meskipun baru di online tapi memang sudah punya market dan tipsnya itu menurut aku sih kepake banget. Mungkin kalau bisa boleh agak dikasih kesimpulannya adalah pada saat membuka sesuatu jangan lupa untuk mempromosikan si sesuatu ini. Yes. Ya nggak sih? Kadang-kadang orang website gue udah rame, terus udah gitu dia ada di e-commerce atau misalnya di marketplace, terus udah gitu dia karena kepedean dengan si websitenya, padahal market yang ada di sini tuh bisa double the revenue. Akhirnya mereka kayak menganggap sebelah mata mungkin nih. Ya nggak sih? Iya. Ada beberapa yang begitu Betul, soalnya. betul. Dan mudah-mudahan nih kalau misalnya untuk mitra kuliner yang nonton hari ini dapat inspirasi lebih juga dari teman saya Gazan ini. Dan kalau misalnya sambil nonton, sambil lapar, sambil pengen ngemil-ngemil, boleh kali ya beli Zanana. Iya. Cari aja di Instagram ya, nanti klik bio-nya. Klik bio-nya langsung ya. Iya. Udah ada link tree-nya tuh. Iya. Oke, ya udah kalau gitu Gazan gak kerasa nih udah mau sejam aja kita ngobrol. Terakhir deh untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi berusaha untuk jadi yang entrepreneur atau membuka usaha di bidang kuliner, ada pesan nggak buat mereka? Oke, ini friendly message ya. Jadi kayak sesama teman seperjuangan sebagai entrepreneur. Ya. Ini prinsip yang saya pegang dan mudah-mudahan sih bisa menginspirasi teman-teman. Jadi saya punya prinsip selama marketnya ada, selama industrinya memang ada, jangan-jangan bukan masalah bisnisnya, bukan masalah packagingnya, jangan-jangan masalahnya kita nih. Jadi kita terlalu gampang nyerah sama masalah, kita pikir kita nggak punya bakat, kita pikir bidang kita kayaknya bukan di sini deh. Karena kalau misalnya kita terlalu cepat menyerah, padahal masalah itu bisa diselesaikan, begitu kita ganti bisnis biasanya keulang lagi. Jadi yang salah bukan Repetitif bisnisnya, ya? betul. Jadi dia kesalahannya ada dalam diri. Nah, kalau saya punya prinsip, masalah itu ada solusinya. Ketika kita meyakini solusinya ada, itu udah setengah perjalanan. Okay. Kayak kita tuh kayak membuka diri, membuka hati bahwa solusinya ada, mungkin belum ketemu aja. Karena kalau sampai kita udah mentok, kayaknya udah stuck deh. Dan itu udah pasti susah gitu loh untuk menyelesaikan masalah. Dan Zanana 8 tahun itu bukan nggak ada masalah, selalu ada dan tantangannya juga selalu ada gitu dan memang beda-beda. Tapi setiap kali kita ketemu tantangan, kita berpikir asik mata kuliah baru nih gitu loh. Gitu. Nah, si mindset itu yang harus dikembangkan ya. Betul. Jangan kalau misalnya ngelihat masalah tuh kayak aduh masalah, tapi harus oke, ini pembelajaran Belajar baru lagi buat nih, hidup gitu. gue gitu. Oke, luar biasa banget. Thank you ya Gazan ya. Sukses terus Terima sama kasih. Zanananya. Salam juga buat keluarga, sehat-sehat terus dan Amin. mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Karena kayaknya kita udah capek dengan kondisi yang kayak Sudah lelah. sekarang. Sudah lelah. Dan pastinya nih untuk mitra kuliner nanti akan ada episode-episode lainnya dengan cerita yang gak kalah seru dan juga tentunya dengan expertise tamu yang pastinya bakal terus ngasih pengalaman dan juga inspirasi buat kamu ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!